Ida Bagus Made bahwa seni itu bukan menampakkan keindahan, tapi seni itu harus menampakkan hidup, gitu. Itu yang juga terngiang dalam pikiran-pikiran saya, termasuk juga beberapa ya tokoh-tokoh yang tadi ya, kayak Jehan misalnya, seni itu harus mengada bukan mengada-ada, kayak gitu. Halo teman-teman Seksama Mas Bung, ini saya sudah sampai di tempatnya Jabaril. Apa sih namanya? Dago Pojok ya? Ya, Kampung Kreatif Dago Pojok. Kampung Kreatif Dago Pojok. Itu dia, itu orangnya tuh. Kita temui dia ya. Oke, kita lanjut. Pandang mata ibu mencari mayat anaknya. Gempa dikubur di badan. Ia berpeluh. Oke, teman-teman Seksama Mas Bung, ini saya sudah bersama dengan dua kawan saya. Ini di tempatnya Rahmat Jabaril, Dago Pojok, Kampung Kreatif Dago Pojok, dan yang menggagas adalah Rahmat Jabaril. Ini Rahmat Jabaril, seniman perupa. Cuman perupa. Dari gerbong bawah tanah ini yang akan kita catatannya bagaimana dia di dalam berkarya. Kemudian yang ini Kang Ipit, dosen di ISBI, yang meneliti tentang performance arts dulu, saya ingat gitu, waktu itu kita Ipit ya. Gitu. Kang Rahmat lahir di Garut, kemudian ke Bandung berkesenian sampai dengan hari ini. Ceritakan Mat, gimana masa-masa kecil sampai di Bandung ini, gimana Mat? Oke. Ceritanya? Ya, saya coba klarifikasi sedikit. Saya sebetulnya lahir di Bandung. Oh, Lahir di Bandung, Oh, oke. tapi bapak saya orang Garut, ibu saya orang Majalengka. Saya lahir di Bandung, terus kemudian keluarga saya itu sebetulnya lebih dekat berhubungan dengan dunia pesantren, ya. Keluarga di wilayah itu ya Garut lah. Seperti saya sempat sekolah di dua tempat, ya SD itu di Majalengka, di Sangiang dulu, Kabupaten Majalengka, terus kemudian pindah ke Bandung, sekolah di Bandung, terus kemudian SD di Bandung berarti? SD kelas 4, kelas 5 di Bandung. Terus kemudian masuk ke Sanawiyah, terus Aliyah gitu ya, sekolah Santri kok ya? ya. Nah dulu sempat saya tuh diminta untuk masuk ke SPG, sekolah guru gitu loh. Iya, jangan dulu. PGA zaman dulu kan. Iya, jadi untuk guru agama. Guru iya, agama. orang tuanya pengen dia jadi guru agama. Nah waktu itu saya Kamu sesat nih masuk ke sini. sejak SD saya selalu bikin komik dari buku-buku gambar yang warna biru itu loh. Oh iya. Yang sampulnya warna biru saya bikin. Nah terus saya bikin cerita tapi digambar gitu, terus dijual ke teman-teman gitu. Sampai terbentuknya kelompok gerbong bawah tanah itu. Nah waktu itu tahun 86, 87 gitu ya, waktu itu ada acara Minto DS tuh di Oh iya, Kebon Manggu. Kebon Manggu. Kebon Manggu, iya. Nah. Sebentar. Ini teman-teman, di era 84-an ya? 84. 85. Di Bandung itu Rahmat Jabaril, kemudian ada beberapa orang mendirikan kelompok seni. Namanya Gerbong Bawah Tanah. Nah, ini kita akan cerita tentang bagaimana terbentuknya Gerbong Bawah Tanah. Salah satu pimpinannya Rahmat Jabaril ini. Gimana? Oke, nah sempat pernah ada kegiatan apa ya yang membuat saya tuh agak prihatin karena anak jalanan itu seperti masyarakat seni yang apa ya nomor 2 gitu loh pada waktu itu. Mereka saya pikir ini punya pengalaman hidup yang cukup menarik sebetulnya. Kalau kemudian juga ini akan menarik kalau mereka diisi dengan pengetahuan seni kayak gitu.
Nah, waktu itu saya coba bikin komunitas di sana. Belum namanya belum kita belum punya nama waktu itu. Kita sering kumpul. Saya waktu itu ajak si Yetno. Waktu itu Iwan R. Ismail tuh ikut sebagai pelukis Asia Afrika waktu itu ya. Terus si Ating, Dedi, Edo, terus ada Agus dari Cirebon tahun 90 baru Nandang Gawe ikut gabung. Kita kumpul tiap hari Jumat. Nyeket, jadi tiap hari Jumat tuh kita nyeket bareng, terus kita uji bersama gitu bedah karya. Pengambilan nama gerbong itu berawal sebetulnya waktu itu kita kumpul, setelah kumpul terus teman-teman bilang gimana nih komunitas ini kita harus kasih nama. Terus ada si Agus Wuri orang Cirebon, udah aja kok komunitas gerbong katanya gitu, karena kita pinggiran rel katanya. Oh iya bagus. Nah akhirnya bikinlah konsep, disepakati nama gerbong itu. Terus saya yang bikin ininya, filosofisnya gitu, gerbong tuh logonya ada 7 bintang gitu, 7 ini. Nah, 7 itu dari pelajaran saya tentang ilmu tarekat. Kayak Sirulo, Nurulo, Datulo, kayak gitulah. Waktu itu saya agak mempadukan antara dunia politik dengan ilmu tarekat kayak gitu. Terus waktu itu saya bilang ke teman-teman, karena ini komunitasnya harus beda dengan komunitas seni yang lain kan. Waktu itu ada Pipi kelompoknya 50-50 masih ada kan waktu itu si KSB masih. Nah kita harus beda. Bandung ya. Saya bilang coba kesenian kita harus punya daya kritis terhadap persoalan sosial, politik segala macam. Saya selalu menawarkan itu ke mereka. Sebentar, apa yang mempengaruhi kamu melihat seni dikaitkan dengan politik? Ada nggak momentum yang kemudian membuat kamu menjadi melirik ke dunia politik dari praktek seni itu pada masa itu loh, sebelum masih muda? Dan dari tahun berapa sebetulnya ingin saya tanyakan juga itu. Jadi begini, ada satu psikolog Carl Gustav Jung mengatakan bahwa evolusi manusia itu tidak hanya sekadar evolusi tubuh, tetapi juga evolusi jiwa, terutama bawah sadar kita. Jadi dia tidak percaya tentang konsep tabula rasa, bahwa manusia itu dilahirkan putih kosong, tapi justru kita membawa pikiran-pikiran nenek moyang gitu. Nah, yang ingin saya tanya, apakah Rahmat merasakan itu nggak? Kecenderungan Rahmat untuk fokus ke persoalan-persoalan sosial, protes-protes sosial, aksi-aksi di jalan, itu terasa itu bawaan lahir atau memang dibentuk oleh lingkungan sekitar, atau ada bawaan lahir kemudian dibentuk oleh lingkungan sekitar? Bagaimana kira-kira? Dari zaman ke zaman, kipasan bendera bergetar jiwa, penderitaan setiap jalan kedaulatan. Sebetulnya sebelum saya mengajak anak-anak gerbong itu, kan di keempat keluarga saya selalu ada diskusi tiap Rabu malam, membahas antara agama dan negara kayak gitu. Jadi saya tuh sering mendengarkan, terus saya ikut nimbrung diskusi. Kan yang peserta ngaji itu kan banyak juga dosen-dosen dari ITB gitu ya, atau orang-orang gitu yang ngaji ke tempat keluarga saya tuh. Dijelaskan bagaimana cerita sejarah Republik ini ada gitu ya. Nah, jadi saya tahu tuh sebelum dari buku, dari cerita orang tua itu ya, orang-orang tua itu tuh melekat dalam pikiran saya gitu ya. Nah itu yang mempengaruhi. Terus yang kedua, ketertarikan saya pada orang. Waktu itu saya sering gambar orang-orang tidur, gelandangan gitu ya, gelandangan. Terus kemudian lingkungan kampung-kampung kumuh kayak gitu-gitu ya. Nah itu tuh saya berpikirnya gini,
saya melukiskan mereka karena saya ada empati pada mereka gitu ya, ketertarikan pada mereka. Lalu bagaimana selain juga kita memperjuangkan menggambarkan itu, juga harus memperjuangkan lain gitu ya, kayak gitu. Itu sudah saya pikirkan pada waktu itu, Bang. Nah, maka kemudian saya mengajak ke pembentukan komunitas Gerbong itu sebetulnya arahannya sebetulnya ke situ. Jadi saya mengajak mereka itu tidak hanya sekedar jago di main teknik, tapi juga punya kesadaran terhadap persoalan sosial politik. Kejelian. Ideologi itu saya terapkan ke teman-teman, tapi kemudian mereka nggak nyampe. Nah, situ akhirnya kita kecewa pada teman-teman itu. Terus akhirnya kita ngumpul di Maleber, masih Nandang sama si Alit tuh. Terus saya bilang ya udah kita pisahkan diri jadi Gerbong Bawah Tanah. Nah, dari situ. Jadi kita pisah Gerbong Bawah Tanah. Terus Gerbong itu Jalan sendiri Gerbong. Nah, Gerbong yang itu dikomandani oleh siapa? Yitno waktu itu. Yitno. Nah, saya Kamu Gerbong Bawah Tanah bersama Alit, Nandang. Ya. Cuma 3? Berikutnya Iwan Ismail ikut, okay. sama Manjul itu ikut gabung. Nah, terus dan saya berpikir Gerbong Bawah Tanah ini juga semacam apa ya, embrio gitu ya untuk sebuah gerakan kesenian gitu ya. Ini pikiran saya waktu itu tuh seperti itu, Bang. Semangat saya tuh seni sebagai apa ya, sebagai media penyadaran gitu. Seni sebagai penyadaran masyarakat tentang hak-hak gitu ya, hak-hak mereka. Nah, kau ini kan mempercayai bahwa ideologi seni lah ya, itu juga bisa digunakan untuk merubah keadaan, merubah masyarakat. Prakteknya gimana sih? Kan ada teori, kalau saya menggunakan teori Karl Marx gitu ya, tentang perubahan infrastruktur, undang-undang segala macam, itu sifatnya dari atas ke bawah gitu. Nah, itu saya harus membenturkan dengan teorinya George Lucas. Nah, pakai teori Lucas lah dengan gerakan suprastruktur. Jadi bagaimana membangun gerakan berdasarkan partisipasi masyarakat. Nah, akhirnya saya cari teorinya tentang konsep partisipasi. Apa hukum dari partisipasi itu? Nah, saya coba belajar dari Alain Badiou tentang teori demokrasi. Nah, Alain Badiou menyatakan bahwa yang genap dari 11 bukan 11 kali 1. Teori demokrasinya seperti itu. Jadi artinya setiap individu harus mempunyai kesadaran untuk berubah kayak gitu. Berdasarkan teori itulah yang kemudian saya coba mengeksplorasi. Saya petakan tuh puncelutnya, petakan oh ini satu-satunya akses yang paling strategis tuh dari Dago Pojok ke Puncelut. Akhirnya saya masuk ke sini 2003 itu. Saya membaca peta, dibagi 2 pemetanya, Bang. Peta sosiologis dan peta arsitektur kampungnya. Jadi saya baca tuh bentuk undak kampungnya seperti apa, ada berapa gang, ada berapa ruang publiknya, saya pelajari. Terus kemudian bagaimana pagi, siang, sore dan malam itu seperti apa suasananya. Nah, terus aspek sosiologisnya juga kita petakan, misalnya persoalan gender, spiritual, tuh ya. Berapa aliran agama sih di sini kita pelajari itu. Terus kemudian persoalan anak-anak, pendidikan, ekonomi, pendapatan perekonomian mereka itu seperti apa, itu kita pelajari. Nah, setelah ketemu, baru saya rumuskan bagaimana metode advokasinya. Nah, metode advokasinya saya pakai menggunakan Ivan Illich, teorinya Ivan Illich tentang pendidikan, membebaskan. Bagaimana dia dan kita adalah subjek yang sama, gitu loh. Jadi kita bukan jadi subjek, mereka objek. Dan cara penggunanya menggunakan bahasa mereka. Saya bikin kegiatan kelas, menggambar, bimbel. Kan kebutuhan mereka tuh bimbel anak-anak tuh ya. Nah, saya kerahkan anak-anak mahasiswa. Ayo, siapa yang mau ngajar di sini? Karena di sini dekat ke ITB, ke Unpad. Ayo mereka mau tuh ngajarin matematika, yang pelajaran-pelajaran sekolah yang kadang-kadang orang tua kan nggak ngerti di sini. Akhirnya sama anak-anak mahasiswa dibantu bahasa itu. Lanjidang menabung abang kayak tiup angin, kemiskinan semerbak, perbudakan dari zaman ke zaman, kipasan bendera bergetar jiwa, penderitaan di setiap jalan, kedaulatan
ini ada dua nih. Sekarang kita masuk ke wilayah bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat dari gerakan yang dilakukan melalui kesenian. Itu gimana? Ya, nah masyarakat saya kumpulkan dan mereka sudah percaya saya itu siapa gitu ya. Tidak ada kepentingan politik praktis atau agama gitu. Jadi mereka tahu. Nah setelah itu 2010 penataan kawasan oleh warga itu ya. Terus Itu kemudian kerjasama dengan apa? belum Kepala desa RT RW Oh gitu? ya RT RW belum ke lurah, masih lingkaran warga di sini. Oh, iya, iya. Jadi RT RW sama tokoh-tokoh masyarakat di sini. Nah, terus kemudian 2010 penataan, 2011 di launching. Dan waktu itu kebetulan wakil wali kotanya Ayi itu kan baturan saya waktu zaman demo-demo. Udah Yi, bisa nggak ngebuka? Padahal saya 2000 berapa sih itu ya? 2011. 2011 ya? Ya. 2012 aku yang di Braga kan? 2012. Nah, itu 2013 menjelang 2013. Emil, zaman 12. Emil ya? Enggak. Oh belum Emil ya? Dada Rosada. Akhirnya diresmikan sama Ayi. Jadi legal. Dilegalkan sebagai kampung kreatif. Kampung kreatif. Dan 2000 berapa itu? 2011, 28 Oktober. Nah dari situ mulai 2000 saya udah minta ke warga kesenian itu harus ditumbuhkan terus. Tiap tahun festival kampung, sampai kemudian banyak kunjungan tamu dari, saya juga nggak ngerti, tiba-tiba banyak di Australia, pokoknya banyak kan dari Eropa, sampai 80 negara yang berkunjung ke sini itu, 80 negara, mereka datang ke sini dan mereka belanja. Belanja produk-produk, belanja workshop. Di sini kita nggak ngejual produk, tapi workshop. Jadi kesenian Pencaksilat, jaipongan, jadi mereka belajar satu jurus bayar 50.000. Terus belajar nari bayar 50.000. Kalau misalnya kan nari itu hanya berapa orang. Jadi wisata budaya ya. Iya. Terus workshop bikin topeng kayak gini, ngegambar, bayar 50.000 gitu. Uang yang masuk ke Dan itu yang kemudian menghidupkan masyarakat secara ekonomi ya. Dan akhirnya sampai suatu saat tuh tahun 2017 saya ingat kita kedatangan tamu 70 orang, 35 juta sehari uang yang masuk ke masyarakat gitu ya. Sampai saya Bagaimana gerbong bawah tanah mampu bertahan dengan isu seperti itu, padahal secara finansial mungkin kesulitan karena yang angkatnya aksi sosial. ya itu sudah resiko ya. Kalau bicara tentang apa yang tadi itu soal kehidupan itu sebetulnya ketika kita benar-benar menghidupi ideologi itu adalah kehidupan sendiri. Jadi jangan takut kayak gitu. Jadi kamu ya hidupnya di situ ya disitulah terus kan katanya, kok konsisten di situ. Kalau kamu jadi pedagang ya pedagang aja terus gitu. Kalau kamu jadi ini ya paling yang bernilai nanti yang menilai itu kan publik. Nanti nilai itu yang kamu mewariskan nilai itu gitu katanya. Kamu memberikan, kalau kamu pedagang yang mewariskan kekayaan mungkin kayak gitu. Kamu sebagai pejuang yang mewariskan makna hidup kayak gitu. Mat, oke, sekarang masuk ke karya nih. Kamu di sini menggambarkan wajah tokoh-tokoh nih. Udah banyak sekali tokoh. Ini semuanya tokoh loh. Iya. Gambar wajah kayak gini. Iya. Ini maksudnya orang yang kamu kagumi, Iya. atau mereka yang mempengaruhi kamu atau gimana? Ya, ini ternyata saya tuh tidak bisa berdiri begini gitu ya tanpa pikiran-pikiran mereka. Oke. Nah, tokoh-tokoh ini yang mempengaruhi saya. Oke. Apa sih yang kamu khawatirkan? Yang dikhawatirkan saya itu ketika saya susah untuk berpikir. Oke, teman-teman Sikat Mas Bung. Satu-satunya kekhawatiran Rahmat Jabari adalah Tidak bisa berpikir. ketika dia tidak susah untuk berpikir. Orang modernis rupanya, cogito ergo sum. Oke, makasih Mat. Oke, siap.